wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Nur Fajri Enggawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya, program studi ilmu pengetahuan alam. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja dengan materi pokok sistem pencernaan manusia, submateri nutrisi dan kandungan makanan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Anak ya, boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, berdoa mulai, doa selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berdoa pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Boleh dicek kanan kiri depan belakangnya. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau masuk semua sehat semuanya. Dicek juga kondisi kelasnya. Apa masih ada sampah? Kalau ada sampah, sampahnya bisa diambil lalu dikantongi. Nanti dibuangnya setelah pembelajaran ibu selesai. Protokol kesehatannya, ada yang tidak pakai masker. Pakai masker semuanya ya. Ibu akan mengetes konsentrasi kalian. Aturannya yang pertama adalah ikuti yang ibu ucapkan. Apa aturannya? Ikuti yang ibu ucapkan. Bisa? Bisa. Kita mulai ya. Ayam, 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 bebek. Ayam, 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 bebek. Bebek, 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 ayam. Bebek, 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 ayam. Ada berapa ayamnya? Ada berapa ayam? Ada berapa ayamnya? Bukan dihitung. Ada berapa jumlah ayamnya. Tadi aturannya ikuti yang ibu ucapkan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Tadi kita sudah cek konsentrasi kalian. Udah semangat belum hari ini? Sudah. Kalau sudah, ayo kita tepuk semangat. Oke, harus semangat ya pembelajaran hari ini. Kemarin kan kita sudah belajar tentang pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Ada yang masih ingat apa? Pencernaan mekanik dibantu oleh gigi dan lidah. Pencernaan mekanik itu dibantu oleh gigi dan lidah. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Boleh, Maria? Pencernaan kimia dibantu dengan enzim dan air liur. Pencernaan kimiawi itu oleh bantuan enzim air liur. Ada lagi yang berbeda pendapat? Tidak ada? Oke, sebagian besar masih mengingat. Kalian bisa lihat ke depan, ibu punya QR code untuk gambar 3D. HP-nya bisa dikeluarkan, di-scan QR code-nya, nanti kita akan melihat gambar 3D dari HP kalian. Bisa? Kita akan ada tes, pretest terlebih dahulu tentang materi yang akan ibu ajarkan hari ini. Menghasilkan gambaran dari ibu nutrisi yang paling banyak terkandung pada makanan di atas adalah Mengandung apa ya? Protein, lemak, protein. Coba. Ternyata karbohidrat. uji tentang kandung dan kandungan makanan yang mengandung Mengandung apa ya? Karbohidrat. Alhamdulillah ada yang betul, karbohidrat. Soal terakhir. Kenapa? Yang cek? Yang cek, coba kita cek. Ya ternyata yang D. Gak apa-apa untuk masih ada beberapa soal yang salah.
Semoga setelah pembelajaran hari ini tidak ada lagi yang keliru. Ibu ada video, coba kalian perhatikan terlebih dahulu ya. Adalah sebuah kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Gizi buruk dapat berarti gizi kurang atau tidak cukup mendapatkan nutrisi. Ini berarti seseorang tidak mencukupi asupan protein, kalori, vitamin, atau Tadi kalian sudah melihat videonya. Informasi apa sih yang kalian dapatkan? Atau ada yang ingin bertanya dari video tersebut? Ya, Anda? Anza bertanya tadi, makanan apa yang sebaiknya dimakan agar kita tidak terkena gizi buruk? Mulai ini. Makanan yang mengandung gizi seimbang. Ternyata makanan yang kita konsumsi itu harus mengandung yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Selain itu kita juga membutuhkan air. Ini ibu punya diagram isi piring makananku. Ada yang bisa membantu ibu untuk membacakannya? Boleh Ana ya? Boleh berdiri. Setiap anak masing-masing memiliki porsi makanannya. Tiga anak dari balita, 30% memiliki makanan nasi, sayuran, daging, sayuran. Dan tidak ada 10% seperti kacang kacangan. Nah, ya betul. Sebelum itu, bukunya boleh dikeluarkan terlebih dahulu. Buku tulis, buku paket, pensil, dan lain-lainnya. Sudah bukunya dikeluarkan? Sudah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kandungan makanan yang biasanya kita konsumsi sehari-hari itu mengandung apa aja sih? Tujuan pembelajarannya dengan uji praktikum makanan dapat membuktikan kandungan gizi yang terdapat pada makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Manfaat pembelajarannya, dalam mempelajari kandungan makanan, diharapkan kalian dapat mengetahui kandungan makanan yang kalian konsumsi itu apakah sudah memenuhi gizi seimbang atau belum. Selanjutnya, ibu akan menilai sikap kalian selama proses pembelajaran, kerja kelompoknya, interaksi dengan teman sekelompoknya, apakah diam saja atau membantu temannya. Coba perhatikan ke depan, ada gambar orang sedang apa ya? Habis makan tidur, ngantuk. Kenapa lagi? Kekenyangan. Lemes. Dia lagi apa? Lagi makan. Kenapa ya? Ada yang mau bertanya? Boleh? Nah, iya, ini orang yang digambar lagi makan tapi dia ngantuk. Tadi teman kalian bertanya, kenapa kok habis makan malah ngantuk, bukannya bertenaga? Kenapa ya? Ada yang tahu jawabannya? Kekenyangan. Terlalu banyak makan nasi. Apalagi? Ada lagi? Tidak ada. Coba lihat. Yang kedua, penyebab badan lemas setelah makan. Ada yang tahu? Ada yang ingin bertanya? Apa? Sama? Sawah? Apa makanan yang kita konsumsi sudah baik? Apa makanan yang kita konsumsi sudah baik? Belum. Kenapa kalau belum? Tidak seimbang. Kalian makannya biasanya apa sih kalau pagi? Nasi. Pakai? Telur. Pakai apa lagi? Sayur. Ada yang makan atau bangun nasi pakai mie? Ada? Gizinya seimbang nggak menurut kalian? Kenapa? Karena lemak? Karena apa? Apakah betul karbohidrat dengan karbohidrat? Kita akan buktikan dengan praktikum hari ini. Di sini ibu ada video, bisa kalian perhatikan terlebih dahulu. Jadi itu gunanya biar kita dapat capek. Gimana itu gunanya biar kita segar. Makan, biar kita berenergi. Iya, juga makan itu ibarat perlu oksigenasi. Kasih tenaga dengan kita kuat, sesuai. Tapi kita ya
Kita periksa kalian paling penting. Kenapa habis makan kita justru sering mengantuk? Kenapa hukum alam melakukan itu? Contohnya, terbilang kemana juga. Kalau makanan yang mengganggu dia mencoba bicara, kalau membagi kita cukup berangkat. Karena bisa jadi macam lagi. Iya, selalu warga Indonesia yang terbiasa cuma makan 2.000 mereka mengantuk habis makan. Lalu sebenarnya cara pilihannya itu sesungguhnya makan karbohidrat dengan berbicara. Salah yang mereka tergantung. Berarti ya kata kalian, kenapa kita mengantuk sehabis makan? Karena sering mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan. Kayak tadi makan bakso pakai mie, nasi pakai mie, sarapan lagi dimakannya. Ketika di sekolah kalian mengantuk. Nah baik, sebelum kita uji kandungan makanan hari ini, ibu minta kalian duduknya berkelompok. Kita bikin 5 kelompok, satu kelompoknya 4 orang. Saya, yuk sekarang kita duduknya. Kita akan uji kandungan makanan. Kalian bisa lihat alat dan bahannya di depan. Sudah ada, sudah disiapkan. Nanti untuk mengerjakannya, kalian bisa membaca petunjuk belajar yang ada di LKPD. Selain LKPD, Ibu juga akan memberikan jurnal untuk membantu kalian nanti mengerjakan soal yang ada di LKPD. Baca dulu LKPD-nya. Sudah dibaca LKPD-nya? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang LKPD-nya? Ada yang belum dimengerti? Ada? Silakan dibaca LKPD-nya. Atau ada yang kesulitan atau kurang paham dengan tahapannya? Tidak ada? Kalau tidak ada, perwakilan kelompoknya 2 orang bisa maju ke depan. Akan Ibu beri instruksi cara mengambil sampelnya. Boleh? 2 orang, 2 orang. Jadi di sini ada beberapa bahan makanan, lalu juga ada reagen yang namanya lugol untuk mengetes karbohidrat, dan ada reagen yang namanya biuret untuk mengetes kandungan protein pada makanan. Ini sudah Ibu sediakan masing-masing 1 gelas seperti ini. Masing-masing kelompok mengambil 1 gelas biuret, 1 gelas lugol, dan 1 gelas air bersih, air tawar ini ya. Kenapa Ibu kasih air tawar? Karena kita punya pipetnya terbatas, jadi masing-masing kelompok hanya 1 pipet. Nah nanti setelah kalian mengetes atau menggunakan biuret, jangan langsung ke lugol, tapi kalian bersihkan dulu dengan air gitu ya. Bisa dimengerti? Bisa. Kalian ambil masing-masing 1 sampai 1,5 sendok. Ini apa nih? Mie. Simpan di mie. Saya ini 1 sendok, simpan di mie ya. Terus telur, kuning telur, lalu kentang kalian ambil. Masing-masing kelompok bikin 2 seperti ini. Yang 1 untuk karbohidrat, yang 1 untuk protein. Bisa? Bisa. Kita dimulai, ini boleh diambil, dilanjutkan menulisnya.
kami akan mempresentasikan hasil kelompok urusan masalah kami. Apakah makanan yang kita konsumsi sudah mengandung gizi yang seimbang? Tujukan menyelidikkan, menganalisasi kandungan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Histosensis, makanan yang kita konsumsi sudah mengandung gizi seimbang. 1. Nasi putih ungu kehitaman mengandung karbohidrat. Mie kuning pucat biru kehitaman mengandung karbohidrat. Tempe kuning noda coklat tidak mengandung karbohidrat. Kentang rebus kekuningan biru kehitaman mengandung karbohidrat. Ini hasilnya. Tanggal 2, protein. Putih telur rebus sebelum dikasih bioret berwarna putih, sudah dikasih bioret berwarna ungu. Keterangannya mengandung banyak protein. Kuning telur rebus sebelum ditetes berwarna kuning, setelah ditetes ungu pucat. Keterangan mengandung protein. Tahu sebelum ditetes berwarna putih, setelah ditetes berwarna ungu atau lembayung. Keterangan mengandung protein. Analisisnya, ketika ditetes bioret, makanan yang mengandung protein akan berubah warna menjadi lembayung atau ungu. Semakin gelap atau pekat warna yang dihasilkan, maka semakin tinggi kandungan proteinnya. Berdasarkan hasil kegiatan analisis hari ini, dapat disebutkan bahwa hipotesis yang kami buat benar. Maka yang kita konsumsi sebelum mengandung makanan yang bergizi seimbang, maka makanan yang kita konsumsi masih banyak mengandung karbohidrat, seperti ketika kita makan mie dan nasi secara bersamaan. Sudah? Beri tepuk tangan dulu. Apa hasilnya ada yang berbeda? Beda. Ada. Boleh kelompok 2 mempresentasi? Boleh. Siapa duluan? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hipotesisnya adalah makanan yang kita konsumsi belum mengandung gizi seimbang dan kebanyakan karbohidrat. Tabel 1, hasil pengamatan uji karbohidrat. Putih telur rebus sebelum ditetesi lugo berwarna putih, sesudah ditetesi lugo berwarna noda kuning. Keterangannya tidak mengandung karbohidrat. Kuning telur rebus sebelum ditetesi lugo berwarna kuning keorenan, sesudah ditetesi lugo bernoda kuning. Keterangannya tidak mengandung karbohidrat. Tahu sebelum ditetesi lugo berwarna putih, sesudah ditetesi lugo bernoda coklat. Keterangannya tidak mengandung karbohidrat. Analisisnya berdasarkan hasil percobaan kami, makanan yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, mie, dan kentang. Pada makanan lain yang mengandung amilum seperti roti, singkong, ubi-ubian, buah, apel, dan lain-lain. Manfaat karbohidrat bagi tubuh yaitu sebagai sumber energi utama tubuh, sumber energi bagi otak, mempertahankan massa otot tubuh, mengoptimalkan fungsi protein, meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tubuh. Tabel 2, hasil pengamatan uji protein. Kentang rebus sebelum ditetesi bioret kuning pucat, sesudah ditetesi bioret tidak berubah keterangan, tidak mengandung protein. Putih telur rebus sebelum ditetesi bioret putih, sesudah ditetesi bioret ungu. Keterangan mengandung banyak protein. Analisis, ketika ditetesi bioret, makanan yang mengandung protein akan berubah warna menjadi lembayung atau ungu. Semakin gelap atau pekat warna yang dihasilkan, maka semakin tinggi kandungan proteinnya. Makanan yang mengandung protein yaitu putih telur, kuning telur, tahu, dan tempe
Tentu saja ada makanan lain yang mengandung protein seperti ikan, daging, kacang-kacangan. Manfaat protein bagi tubuh adalah membantu metabolisme tubuh, sumber energi, pembentuk antibodi, melawan virus dan penyakit, memperbaiki sel dan jaringan tubuh yang rusak. Verifikasi data atau pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil kegiatan analisis hari ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang kami buat benar. Makanan yang kita konsumsi belum mengandung makanan yang bergizi seimbang, karena makanan yang kita konsumsi masih banyak mengandung karbohidrat. Kesimpulan, dari hasil pengamatan praktikum dapat dilihat bahwa makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, mie, dan kentang, sedangkan yang mengandung protein adalah putih telur, kuning telur, tahu, dan tempe. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari ternyata belum mengandung gizi yang seimbang, dan kita masih banyak makan makanan yang mengandung karbohidrat, dan ini tidak baik karena dapat menimbulkan penyakit. Sudah? Sudah. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Boleh kembali ke tempat duduknya. Lihat di depan, apakah ada yang sama hasilnya dengan yang di gambar depan? Sama ya? Ada yang beda? Tadi yang beda itu adalah tempe. Tempenya untuk yang uji protein kadang ada yang berubah warnanya, kadang nggak berubah warnanya. Lalu kalau makanan yang mengandung karbohidrat ketika ditetesi lugol akan berubah warna menjadi biru, ungu kehitaman hingga hitam. Sedangkan makanan yang mengandung protein kalau ditetesi dengan violet akan berubah warna menjadi ungu pucat, ungu muda hingga lembayung. Sama, ada yang beda tidak apa-apa. Karbohidrat, ternyata karbohidrat itu memiliki fungsi sebagai sumber energi utama tubuh kita. Kita kalau tidak mengkonsumsi karbohidrat akan merasa lemas. Karbohidrat berarti adanya di mana aja? Nasi, mie, roti, ubi, gandum, pisang, lagi. Ternyata makanan yang kita sering temui di kehidupan sehari-hari itu banyak yang mengandung karbohidrat. Protein itu fungsinya membantu metabolisme tubuh sehingga tubuh tidak mudah terserang virus atau penyakit. Protein ini ada di mana aja? Ikan, daging, kacang-kacangan, susu, tempe, tahu, lagi putih telur. Lalu ada lemak itu dibagi menjadi 3. Ada lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan lemak trans. Yang terakhir, tubuh kita juga memerlukan vitamin. Yang kalian tahu vitamin ada vitamin apa aja? A, B, C, D, vitamin F di mana vitamin F? Vitamin K, vitamin B1 sampai B12. Kalau vitamin A baliknya untuk apa ya? Mata. Vitamin itu biasanya di sayur-sayuran, sayuran hijau, buah-buahan itu biasanya mengandung vitamin. Selain karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, tubuh kita juga memerlukan air dan mineral. Kalau manusia nggak minum gimana? Dehidrasi. Kalau tidak minum berarti kita membutuhkan air. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini siapa yang mau? Boleh Adi dulu. Pembelajaran hari ini membuat kita mengetahui kandungan pada makanan. Pembelajaran hari ini membuat kita mengetahui kandungan pada makanan. Ada lagi? Boleh Ana ya. Yang besar suaranya. Pembelajaran hari ini bisa membedakan mana yang protein dan karbohidrat dan juga makanan-makanan yang baik
baik dan tidak. Nah, bisa membedakan mana karbohidrat, mana protein, dan yang lain-lainnya. Ada lagi? Boleh. Karena melakukan praktikum uji makanan. Karena melakukan praktikum uji makanan. Ada lagi yang membuat kesimpulan? Tidak ada? Kesimpulannya? Baik. Tadi pembelajaran hari ini kita jadi tahu yang mana sih karbohidrat, yang mana sih protein. Betul. Ini Ibu ada tes evaluasi. Bawa HP kan? Bawa. Silakan yang bawa HP bisa di-scan QR code-nya, lalu dikerjakan soalnya ada di Google Formulir. Kalian bisa menyampaikan perasaan kalian ketika mempelajari pelajaran hari ini. Ada yang mau? Boleh? Menarik menurut aku, terus aku juga bisa jadi tahu lebih tentang karbohidrat, protein, terus bisa langsung protein apa bedanya protein, karbohidrat, terus bisa membedakan mana yang baik dan yang enggak. Tepuk tangan buat Ana ya. Ada lagi yang menyampaikan refleksi? Ada lagi? Boleh, Kanza? Oh iya, bingung di awal cara penetesinya. Baik, terima kasih untuk semuanya yang telah menyampaikan refleksi. Oh, karena baru beberapa teman kalian aja, sekarang Ibu minta untuk yang lainnya menuliskan refleksinya di sticky note ini, lalu nanti ditempelkan ke pohon refleksi. Bisa ya? Bisa. Karena sudah mengisikan refleksinya, sekarang Ibu akan mengumumkan kelompok terbaik dan siswa terbaik. Kelompok terbaik dinilai dari presentasinya tadi, terus mejanya saat ini apakah sudah rapi atau belum? Siapa ya kelompok terbaik? Semuanya terbaik, tapi pasti ada yang terbaik sekali. Kelompok terbaik adalah kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk siswa terbaik, siapa kira-kira siswa terbaik? Anaya. Siswa terbaik Anaya. Kasih tepuk tangan untuk Anaya. Terakhir, Ibu akan menindaklanjuti sikap kalian selama tadi presentasi, selama tadi kerja kelompok. Ketika kerja kelompok ada beberapa
beberapa yang masih belum membantu temannya menulis LKPD karena mungkin terlalu penasaran dengan apa sih ini logo Violet, jadi malah netes-netesin terus, tidak membantu temannya mengerjakan. Terus tadi ketika presentasi suaranya sudah baik, Anaya suaranya terdengar jelas, Airin terdengar jelas, Silma terdengar jelas, yang lainnya masih agak malu-malu dan masih menutupi mukanya dengan kertas LKPD-nya tadi ya. Untuk lain kali pertemuan selanjutnya tidak usah malu-malu, oke? Bisa? Bisa. Oke. Sebelum pulang, duduk yang rapih dulu. Ibu akan informasikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan. Ada yang tahu nggak sistem pencernaan gangguannya apa aja? Mah, diare, lambung. Nah oke, udah ada yang tahu berarti ya. Dipelajari dulu di rumah ya. Oke baik, sebelum pulang duduk yang rapi, mejanya sudah rapi. Anaya bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unesa, Unesa. 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 Unesa, Unesa. Unesa. Satu langkah di depan. Di depan.